Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mendem baru nongol lagi nih karena beberapa kesibukan. Oke, mendem kali ini bahas sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh beberapa teman-teman operator, baik itu PIC dari kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing, juga operator BD untuk melaporkan. Bahasan kali ini adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Mulai dari bedanya apa sih pertukaran pelajar itu, ada berapa jenisnya pertukaran pelajar itu, dan yang paling penting proses pelaporan. Oke, kita simak berikut. Apa itu Kampus Merdeka? Program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi yang terbaik di Indonesia. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian. Ini adalah proyek yang paling hebat dari Mas Menteri. Ya, kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan. Nah, kenapa sih harus mengikuti program-program Kampus Merdeka? Yang pertama ini, kegiatan praktik di lapangan akan dikonversi menjadi SKS. Nah, enak toh, ya. Mahasiswa bisa melakukan praktek di dunia lapangan, pulang dengan membawa konversi mata kuliah yang SKS-nya bisa diakuisisi, bisa dikonversi kepada kurikulumnya. Yang kedua, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Berapa maksimalnya silakan baca ketentuan. Oke? Belajar dan memperluas jaringan di luar prodi atau di kampus. Nah, berarti selain di kampus lain, ini juga bisa belajar di prodi yang lain, tetap dalam satu kampus. Berikutnya, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Ini yang bermitra dengan stakeholder, bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Jangan sampai ketinggalan ya. Mahasiswa harus mengikuti dan segera daftar di kegiatan Kampus Merdeka. Cara daftarnya saya bahas di video berikutnya. Aturannya, nah, bukan main-main ini. Aturan dari Kampus Merdeka ini tertuang mulai dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, ya. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014, peraturan presiden nomor 82 tahun 2009, peraturan menteri nomor 45 tahun 2019. Yang paling penting, kalau bagi saya, operator, peraturan terbaru dari SNDikti nomor 3 tahun 2020, ya, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oke, ya, kita lanjut. Ini sudah ada aturannya, kita tinggal tuangkan. Nah, program kegiatan Merdeka Belajar, nah, Kampus Merdeka, yang login sebagai PIC Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing pasti melihat 8 kegiatan ini, ya. Mulai dari magang mahasiswa, KKN tematik, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi atau proyek independen, penelitian atau riset, pertukaran pelajar, dan mengajar di sekolah. Ya. Program yang sekarang sudah berjalan, pertukaran pelajar,
baik yang inbound, yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Ini yang luar negeri, ISMA, ya, Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Ya. Di video kali ini saya bahasnya pertukaran pelajar dan juga ISMA. Ya. Next. Nah, jenis kampus merdeka untuk pertukaran pelajar. Ya. Ada pertukaran pelajar yang di sini nanti saya sebutnya ini adalah pertukaran pelajar yang outbound. Ya, pertukaran pelajar yang outbound. Di sini juga nanti ada pertukaran pelajar yang inbound. Bedanya apa? Nah, di sini ada yang pertukaran pelajar yang internal. Nah, kalau kegiatan selain pertukaran pelajar, saya bahas di video selanjutnya. Next, untuk yang pertukaran pelajar. Nah, ini dia. Ada inbound, ada outbound, ada yang internal. Wah, kita masuk kelompok mana ini ya? Yang inbound, yang jelas outbound. Ya. Mahasiswa inbound adalah mahasiswa yang secara perkuliahan itu berada di kampus kita. Ya. Misalkan di kampus UMM. Jadi ada kegiatan yang mahasiswa itu ikut di kampus Merdeka. Ini ada 2 yang kampus Merdeka untuk inboundnya. Ada mahasiswa yang mengikuti PMMDN, pertukaran mahasiswa dalam negeri, itu tercover oleh kampus Merdeka secara luring, tapi juga bisa milih daring. Ada mata kuliah yang langsung kita plot di websitenya kampus Merdeka. Kita daftarkan mata kuliah, mahasiswa dari luar perguruan tinggi bisa mengakses itu mata kuliah yang daring. Ya. Jadi di kampus Merdeka ini ada 2. Nah, ada 3, yang satu pertukaran pelajar antar negara, yang ISMA tadi. Itu juga ada yang inbound. Ya. Jadi dari luar negeri ada yang kerjasama ke kita. Ada yang terbackup sama kampus Merdeka, ada yang MOU. Nah, mahasiswa luar negeri, adakah yang kerjasama sama perguruan tinggi, tapi tidak melalui kampus Merdeka? Ada. Ya. Kalau di tempat kami itu ada mahasiswa BIPA, ya, pertukaran pelajar antar negara dengan beberapa negara di luar negeri, tapi tidak melalui kampus Merdeka. Tapi ini juga kegiatan kampus Merdeka. Ingat, jangan sampai bingung. Ya. Di kami juga ada mahasiswa yang dari jalur NUNI. Ini sebenarnya sama dengan MOU. Ya. Jejaring kampus Bina Nusantara. Ini pertukaran pelajar juga. Dan masih banyak lagi pertukaran pelajar yang lain. Nah, kalau yang outbound itu adalah mahasiswa dari perguruan tinggi kita yang mengikuti kegiatan di luar kampus. Nah, ada yang jalur dari kampus Merdeka, ada yang MOU antar prodi atau antar perguruan tinggi, ya, antar prodi di luar perguruan tinggi maksudnya. Ada yang ikut jalur NUNI. Di sini letak yang harus dipahami oleh operator PD Dikti. Ya. Operator PD Dikti hanya melaporkan mahasiswa yang outbound ke kampus lain, ke PD Dikti kita. Kenapa yang inbound tidak kita laporkan? Karena yang inbound itu bukan mahasiswa kita. Kalau kita melaporkan yang inbound ke PD Dikti, berarti kita memasukkan master siswa baru, dan itu tidak boleh. Ya. Mahasiswa harus terdaftar di 1 perguruan tinggi. Ya. Yang kita laporkan hanya mahasiswa yang outbound. Dia yang outbound kuliah di perguruan tinggi lain, pulang membawa KHS atau konversi atau transkrip dari perguruan tinggi tempat dia kuliah.
kita laporkan di pangkalan data perguruan tinggi yang berada di kampus masing-masing, yaitu melalui aplikasi feeder PDDikti. Nah, jelas kan? Nah, nanti saya bahas. Perlakuan inbound di kita apa? Ada pembahasan berikutnya. Internal. Nah, internal ini adalah kegiatan kampus Merdeka yang kegiatannya itu dilakukan antar prodi dalam perguruan tinggi. Apa ini juga ada MOU? Karena ini dalam satu perguruan tinggi, MOU-nya bisa diatur tersendiri, ya. Yang jelas di sini komunikasi antar prodi, mungkin matching kurikulum antar prodinya, atau mungkin penawaran mata kuliah harus beserta dengan JPL-nya, agar prodi yang lain atau mahasiswa dari prodi yang lain juga akan bisa melihat jika dia mau mengambil mata kuliah di prodi yang lain, tidak lepas dari JPL mata kuliah yang akan diambil, agar bisa dikonversi sebagai mata kuliah. Next. Nah, ini penjelasan yang inbound. Mahasiswa inbound memfasilitasi pembelajaran di kampus penerima, data disyakat, LMS, dan lain-lain. Nah, masih di poin 1 ini. Kampus Merdeka ini, syakat harus luas. Programmer di semua perguruan tinggi sekarang juga harus memfasilitasi. Gimana caranya? Mahasiswa dari kampus yang lain harus bisa masuk ke syakat atau mungkin ke sistem yang bisa terbaca di syakatnya. Bisa digabung jadi satu di master siswanya atau dibuatkan master siswa tersendiri, ya, agar bisa terfasilitasi untuk kegiatan pembelajaran di LMS masing-masing, ya. Kalau untuk NIM ada yang memfasilitasi dengan NIM baru. Nah, NIM baru, dia dapat NIM baru. Ada juga yang luas, seperti kampus kita, NIM yang dari perguruan tinggi asal tidak kita rubah sama sekali. Kita masukkan full di sistem syakat kami, ya. Karena pada saat kita cetak KS nanti transkrip hasil konversi mata kuliah agar terbaca dengan NIM yang sesuai ke perguruan tinggi tempat dia kuliah. Oke, ya, programmer usahakan dari kampus masing-masing, yang syakatnya beli dari vendor yang lain, usahakan merekrut programmer agar syakatnya bisa jadi lebih luas, ya. Atau mungkin developer dari beberapa syakat dari universitas yang lain, jangan terlalu kaku dan saklek, ya. Khusus untuk kampus Merdeka, pembelajaran melalui sepadadikti.id. Boleh juga tetap direkod di syakat kampus masing-masing, di LMS masing-masing. Tapi ingat, khusus untuk kegiatan kampus Merdeka, harus tetap terekod di Sepadadikti. Meskipun sekarang aplikasinya juga lagi dalam tahap pengembangan, ya. Di proyek awal, di kegiatan semester ini mungkin kita support sepadadikti.id untuk memberi masukan sebanyak mungkin agar ke depan untuk semester berikutnya benar-benar full bisa digunakan kegiatan perkuliahan di sepadadikti.id. Ingat, dosen yang kita plot di untuk pengampu mata kuliah kegiatan PMMDN selain pembelajaran di sepadadikti.id, dosen juga harus daftar di akun kampus merdeka.kemendikbud.go.id. Yang ketiga, memberikan KS agar bisa diproses di kampus asal sebagai mata kuliah konversi.
Nah, ini kewajiban kita untuk memberikan kepada mahasiswa yang inbound, ya. Kalau di siakatnya tadi sudah ada fasilitasnya, mahasiswa bisa masuk ke portalnya, maka mahasiswa bisa download sendiri KS dari portal siakat kampus kita, ya. Muatan KS harus melampirkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, agar pada saat kita daftar ke kampus asal, kita memberikan konversi ke kampus asal juga langsung bisa memasukkan, oh, kode mata kuliah yang diikuti adalah tertera yang sesuai dengan KS-nya. Perguruan tinggi penerima tidak memiliki kewajiban melaporkan data ke PDDikti, baik master siswa ataupun hasil studi. Titik. Lego toh, operator, kita nggak ngelaporin apa-apa. Kita cuma memberikan fasilitas kegiatan untuk pembelajaran dan memberi feedback sebagai hasil kegiatan pembelajarannya adalah kartu hasil studi. Selesai untuk inbound. Ini contoh KSM dan KHS kalau di tempat kami, ya. Dia ngambil berapa mata kuliah, dia mengikuti formasi skema berapa. Ini yang tertuang. Oke. Nah, outbound. Outbound yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka. Jika mahasiswa ingin mendapat beasiswa UKT, maka dia harus terdaftar, ikuti seleksi di kegiatan Kampus Merdeka di websitenya kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, ya. Harus daftar di sana, ngikuti seleksinya, ikuti aturan main yang di sana. Akan tetapi mahasiswa juga harus konsultasi, dosen wali konsultasi, ke kaprodi konsultasi, ya. Mungkin kalau perlu ke dekan juga atau pimpinan universitas, ya. Agar pada saat lolos dia nggak bingung. Nah, setelah lolos, diinformasikan pertukaran pelajar, dia lolos di program yang mana? Yang PMMDN yang luring, yang di PMMDN yang daring, atau pertukaran mahasiswa luar negeri yang ISMA. Nah, kalau sudah lolos, mahasiswa mendapat surat tugas dan pernyataan dari kaprodi atau pimpinan universitas untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar yang akan diupload, baik di akunnya mahasiswa juga akun PIC perguruan tinggi. Oke, berarti konsultasinya ada 2 ya mahasiswa. Sebelum daftar juga harus konsultasi, ya. Setelah lolos wajib konsultasi agar pimpinan juga bisa memberikan surat tugas atau surat pernyataan. Oke. Berikutnya, mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan baik dan tanggung jawab. Nah, karena mahasiswa ini sebagai mahasiswa pilihan, dia dapat prioritas yang hebat dari negara, dia dapat amanah yang besar dari universitas, ya. Mahasiswa ini harus melaksanakan kegiatan dengan baik karena dia memikul tanggung jawab yang besar. Selain dari universitas, dia juga memikul tanggung jawab dari negara untuk memajukan generasi bangsa. Nah, mahasiswa mendapatkan KHS setelah menyelesaikan semua kegiatan, menyerahkan ke prodi untuk dikonversi mata kuliah yang didapat dari kegiatan tersebut. Nah, prodi mengirimkan atau mengentri di siakat kampus masing-masing, ya, agar data bisa dilaporkan melalui feeder PDDikti. Nah, operator, kita tinggal nunggu serangan KHS konversi dari prodi atau kita bisa ngelihat di siakat untuk kita laporkan di feeder PDDikti. Ternyata outbound juga ada yang MOU.
MOU antar perguruan tinggi. Nah, atau prodi perguruan tinggi melakukan perjanjian kerjasama untuk pertukaran pelajar. Ini banyak ini. Sebenarnya sebelum kegiatan Kampus Merdeka, perguruan tinggi ini banyak yang sudah menjalin kerjasama. Cuman sekarang diwadahi ya. Konsepnya yang ini diatur tersendiri dan tidak mendapat beasiswa UKT dari pemerintah. Tapi mahasiswa juga ngejar ini. Karena ada beberapa mata kuliah yang diinginkan dari universitas-universitas mitra yang itu bisa mendukung pembelajaran yang berada di universitas masing-masing. Oke, mahasiswa harus konsultasi juga. Boleh nggak ikut? Apa mata kuliah yang mau diambil? Nah, mahasiswa mendapat surat tugas juga, surat pernyataan dari Kaprodi untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Ya. Nah, untuk ini, kalau yang tadi PIC, yang kegiatan Kampus Merdeka, operator punya datanya siapa saja yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka. Nah, untuk yang MOU di prodi masing-masing, ini juga harus melaporkan ke bagian akademik agar status di PD Dikti mahasiswa tersebut distatuskan di kampus, di kegiatan AKM, aktivitas perkuliahan mahasiswa, sebagai mahasiswa Kampus Merdeka. Kenapa? Kalau tidak distatuskan sebagai mahasiswa Kampus Merdeka, nanti menu konversinya tidak akan muncul. Nanti saya tunjukkan. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan baik, sama yang ini MOU juga memikul tanggung jawab yang besar ya, karena membawa nama perguruan tinggi ya. Setelah selesai kegiatan pembelajaran di kampus tujuan, mahasiswa dapat KS untuk diserahkan ke prodi sebagai konversi mata kuliah ya. Prodi mengirimkan atau entry di Siakat ya, agar kami para operator bisa melaporkan ke feeder PD Dikti. Kegiatan outbound 2 ini mohon sekiranya prodi atau di Siakatnya jangan langsung KS dari kampus tujuan. Ya, kami operator hanya sebagai tukang entry ya. Takutnya nanti kuliahnya di tempat asal itu bahasa Indonesia, kita konversi sebagai mata kuliah di bahasa Inggris ya. Jangan ya, lebih baik entry-nya atau mengirimkannya dengan jelas adalah prodi yang mengkonversi, yang menyerahkan ke akademik. Mata kuliah yang diambil di PT Tujuan itu dikonversi dari mata kuliah apa menjadi mata kuliah apa di perguruan tinggi kita. Ingat, yang dikonversi ke nilai transfer, tidak dikonversi ke KRS yang sudah diambil di semester itu. Kasihan mahasiswanya. Apa yang harus dilakukan operator? Nah, jika Siakat sudah terintegrasi, enak ini. Silakan sinkron data nilai transfer dari mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar. Satu klik langsung masuk feeder. Wah, nyaman ini. Operator yang Siakatnya sudah terintegrasi, meskipun 62 prodi dengan mahasiswa 38.000, satu klik beres. Kalau Siakatnya sudah terintegrasi dengan feeder PD Dikti, pekerjaan operator tinggal ngopi. Itu jika sudah terintegrasi. Jika Siakat belum terintegrasi, nah, prodi atau penanggung jawab Siakat melaporkan bahwa ada data entry, data nilai mahasiswa hasil dari pertukaran pelajar. Nah, paling tidak ini harus ada koordinasi. Operator melihat data di Siakat untuk ambil sebagai laporan di feeder. Satu klik sotomasis. Ternyata ini harus sering nyoto biar jadi sotomatis ini ya. Kalau
prodi yang sudah entry di Siakat atau penanggung jawab Siakat tidak pernah melaporkan ke feeder, ke pengelola feeder PD Dikti, ya mana bisa otomatis. Kami operator bukan dukun yang selalu tahu segalanya. Barang yang sudah masuk ke perutnya Siakat, kita suruh mendeteksi. Oke, yang ini harus ada kerjasama antara penanggung jawab Siakat dengan operator feeder PD Dikti. Takutnya semester sudah tertutup, bilangnya sudah di entry di Siakat, tapi pengelola PD Dikti masih belum melihat karena ketumpuk sama pekerjaan yang lain. Oke, ya harus kerjasama. Perlakuan di feeder untuk mahasiswa outbound. Oke, yang outbound ya, kita masuk ke perkuliahan, aktivitas kuliah mahasiswa yang AKM tadi, kita statuskan mahasiswa tersebut sebagai kampus merdeka. Nah, pada saat distatuskan sebagai kampus merdeka, nanti kita lihat di mahasiswanya. Nanti akan muncul menu nilai transfer. Mahasiswa yang outbound ini boleh KRS? Nggak boleh. Akan tetapi yang KRS dan nilai transfer usahakan tidak melebihi dari 24. Ya, jika melebihi sedikit, mungkin boleh karena memang mahasiswanya pinter. Tapi usahakan tetap kembali lagi ke aturan. Ya, SN Dikti tetap memberi batasan bahwa perkuliahan mahasiswa untuk 1 semester maksimal adalah 24. Tapi maksimal 24 itu di satu menu KRS. Yang internal, saya nggak bahas yang itu ya, takut nyerempet. Yang internal, kegiatan pertukaran pelajar antar prodi dalam satu perguruan tinggi. Ya. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini dan sering. Di semester-semester sebelumnya sepertinya juga sering ini. Prodi dalam satu perguruan tinggi melakukan perjanjian kerjasama pertukaran pelajar lintas prodi. Kenapa? Penyamaan persepsi kurikulum MBKM-nya. Nah, yang internal kurikulum MBKM harus ditata dulu, ya, harus ditata dulu. Konsepnya biar nggak melebar, ya. Bukan berarti yang satu prodi, yang teknik informatika pengen belajar ternak lele misalkan, boleh. Tapi mungkin masuknya nanti di SKPI, tidak masuk di kurikulum, tidak masuk di transkrip, ya. Jadi biar nggak nyebar kemana-mana, persepsi kurikulum MBKM-nya harus disamakan. Nah, mahasiswa tetap harus konsultasi agar tidak melebar dan jauh dari CPL-nya. Ya. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran di prodi tujuan. Prodi menyerahkan daftar mahasiswa untuk distatuskan kampus merdeka di aktivitas perkuliahan mahasiswa. Nah, ini yang kita agak bingung operator, ya. Mahasiswa yang internal itu KRS-nya reguler, cuman pengelola yang ada di pusat juga ingin tahu yang internal ngambil di prodi yang lain, meskipun nanti menu nilai transfernya muncul, ya, tapi tidak di input nilainya di menu transfer. Tapi yang internal ini KRS-nya juga KRS di KRS reguler, sama seperti KRS pada umumnya. Nilai langsung di entry di kelas KRS mahasiswa tanpa harus konversi mata kuliah. Ingat, yang internal meskipun nanti pada saat distatuskan di AKM-nya sebagai kampus merdeka, nilainya tidak di input di nilai transfer, ya, tidak diinput sebagai konversi mata kuliah, tapi diinput di pelaporan feeder sebagai nilai normal. Oke, jelas?
saya lanjut. Nah, ini untuk perlakuan di feedernya. Ya. Untuk mahasiswa internal, lintas prodi dalam satu perguruan tinggi. Tetap sama. Di perkuliahan, di aktivitas kuliah mahasiswa, distatuskan sebagai kampus merdeka. Ya. Nah, akan tetapi grade kelasnya kita milihnya yang tidak. Jangan di-input yang ya. Kalau di-input yang ya, nanti menuntut tambah peserta mata kuliahnya nggak muncul. Ya. Jadi kegiatan ini tetap kita pilih kelas perkuliahan yang kegiatannya bukan kampus merdeka. Ya. Mungkin ini nanti akan dipakai next project gabung ke aplikasi websitenya kampus merdeka. Ya. Untuk sementara yang internal kita input di sesuai kelas, sulit ya, sesuai kelas normal, meskipun perlakuannya nggak normal. Nah, pada saat distatuskan tidak kampus merdeka, maka di sini akan muncul kita input mahasiswanya di menu tersebut. Oke, ini kegiatan kampus merdeka pertukaran pelajar internal. Inputnya di sana mahasiswanya ya. Karena saya kali ini tidak bahas kampus merdeka untuk kegiatan non pertukaran pelajar, kita prosesnya nanti di video selanjutnya. Terima kasih, Mendem laporkan. Semoga nggak sibuk dan bisa upload video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Kalau ada sarapan, jangan lupa kirim ke saya ya. Kurang sarapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan